Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Nah, di tengah-tengah perjamuan yang sangat hangat, nampak seseorang murid keluar dari ruangan. Ia nampaknya merasa tidak nyaman dengan situasi di sekitarnya. Dia adalah Kwak Ho, murid kelas 3 Gunung Hua. Memang kemenangan melawan Wudang adalah sebuah kemewahan, tapi permasalahannya terdapat pada dirinya sendiri. Bisakah ia melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh 5 pedang dan murid-murid lainnya? Saat merenungkan hal tersebut, seseorang pun menegurnya. Apanya yang bisa? Dan ternyata Baeksang ada juga di sana, di luar tengah, melihat bintang-bintang. Itu adalah hal yang membuat Kwak Ho canggung. Ya, dibandingkan dengan murid-murid kelas 2 lainnya, Baeksang adalah yang paling membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Walau demikian, Kwak Ho tetap berusaha untuk membuka perbincangan. Pertama kalinya ia bertanya kenapa Baeksang juga berada di sana, dan nampaknya alasan Baeksang sama dengan Kwak Ho. Setelah sedikit bertukar cerita, Baeksang pun memberikan sedikit pesan kepada Kwak Ho. Jangan takut dan juga jangan khawatir. Sama sepertimu, aku juga memiliki perasaan yang sama. Ya, hal yang ditakutkan oleh Kwak Ho adalah jaraknya yang terus saja tertinggal dengan Jogul dan juga Yeonjung. Sejujurnya, setelah melakukan pelatihan intensif, ia merasa jika dirinya sudah bertambah kuat dan jaraknya dengan para seniornya telah semakin dekat. Tapi kenyataannya, setelah melihat pertarungan bagaimana Yeonjung dan juga Jogul mengalahkan murid kelas 1 Wudang, nampaknya kesenjangan mereka belum sepenuhnya mendekat, melainkan mungkin kekuatan mereka sudah terpaut jauh. Itulah yang ia takuti, tidak bisa menggapai kedua orang tersebut. Sebenarnya keinginannya tidak terlalu muluk, hanya ingin bisa mengejar Yeonjung dan juga Jogul, bukannya Jungmyun ataupun Baekjun. Tapi itu saja sudah membuat hatinya terasa berat setelah mengetahui kenyataan bagaimana perbedaan kekuatan mereka. Tapi lagi-lagi Baeksang memberikan nasihat kepada Kwak Ho sambil menunjuk ke arah kerumunan murid-murid yang tengah tertawa. Ia berkata, apakah kau lihat di sana? Menurutmu, apakah mereka tidak memiliki perasaan yang sama denganmu? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kwak Ho terdiam, karena tentu saja mereka pastinya mengalami tekanan yang sama dengan Kwak Ho, tak kalah mengetahui bagaimana kesenjangan kemampuan mereka jika dibandingkan dengan 5 pedang. Setidaknya itu membuat Kwak Ho sedikit sadar bahwa tidak hanya dirinya yang menanggung beban begitu berat. Lalu Kwak Ho pun berkata, senior, aku. Sebelum melanjutkan perkataannya, Baeksang pun menghentikannya lalu berkata, tunggu. Biarkan aku jelaskan lebih lanjut lagi. Aku tidak tahu apakah ini akan membantumu, tapi yang jelas aku yang saat ini bahkan sudah mengalami kesulitan yang lebih jika dibandingkan denganmu. Seharusnya kau sedikit bersyukur. Ya, tidak hanya direpotkan dengan aula keuangan, Baeksang juga masih harus mengejar ketertinggalan dari monster yang disebut Baekjun. Ya, berbeda sekali dengan Kwak Ho, karena yang harus ia kejar adalah Yeonjung dan juga Jogul. Tentu saja mengejar Baekjun adalah sesuatu yang lebih sulit jika dibandingkan dengan Jogul ataupun Yeonjung. Itu setidaknya membuat Kwak Ho sedikit sadar bahwa tujuannya sedikit lebih mudah dibandingkan dengan Baeksang. Apalagi saat itu Baeksang pernah berpikiran untuk melarikan diri, sehingga ia pun bergabung dengan aula keuangan. Tapi nampaknya itu adalah hal yang sia-sia. Bukannya merasa lebih tenang, ia malah menjadi semakin lebih sulit. Tidak hanya harus mengurusi urusan di aula keuangan, ia juga harus berlatih dan
mengejar ketertinggalannya dari Baekjun. Tidak hanya itu, Isul juga semakin meninggalnya. Begitu juga dengan 5 pedang yang terus saja melampauinya. Walau demikian, nampaknya Baeksang juga harus berbenah diri. Gunung Hua yang saat ini sangatlah berbeda dengan Gunung Hua yang dahulu, di mana yang mereka kejar hanyalah Sekte Ujung Selatan dan juga Wudang. Jika Gunung Hua kalah, maka Gunung Hua tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Tapi kali ini akan ada banyak musuh yang mengincar Gunung Hua semenjak nama mereka yang semakin tinggi. Jadi seharusnya mereka tidak hanya berfokus dengan apa yang ada di dalam, melainkan apa yang ada di luar. Jadi daripada mengeluh, lebih baik terus berlatih, karena saat ini ada nama Gunung Hua yang harus mereka jaga. Setelah mendengar beberapa perkataan Baeksang yang nampaknya tidak sepenuhnya salah, Kwak Ho kembali bertanya, "Jadi, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Baeksang pun menjawabnya, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, jangan terlalu berharap dengan jawabanku. Tapi yang jelas, bukankah kau juga merasakannya? Rasa tertekan tak kala berada di samping orang yang lebih kuat. Setidaknya itu bisa menjadikanmu menjadi lebih bersemangat dan terus berlatih. Mereka yang tidak merasakan tekanan dari orang lain akan menjalani hidup yang damai sehingga mereka akan berlatih dengan seadanya. Tapi mereka yang merasakan tekanan pastinya akan terus berusaha. Jadi intinya, jika saat ini kau merasa tertekan dengan orang-orang yang telah melampauimu, itu berarti kau juga sedang mengalami proses untuk tumbuh. Ya, itu adalah perkataan yang membuat Kwak Ho sedikit sadar bahwa ia masih berada di jalan yang benar untuk terus tumbuh dan bertambah kuat. Juga perbincangan tersebut membuatnya menjadi sedikit lebih akrab dengan seniornya, yaitu Baeksang. Ia juga tidak menyangka jika seniornya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Setelah bertukar kata, akhirnya Baeksang pun memutuskan untuk kembali ke kerumunan. Tapi sebelum itu, Kwak Ho pun berkata, "Senior, terima kasih." Lalu Baeksang menanggapinya, "Terima kasih pantatku." Ya, Baeksang mengatakan hal tersebut karena ia tidak memberikan apapun yang bermanfaat kepada Kwak Ho. Sebenarnya memang benar tidak ada jawaban jelas yang didapatkan oleh Kwak Ho, tapi setidaknya itu membuat dirinya sedikit lebih tenang dan juga nyaman. Ya, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Yang perlu ia lakukan saat ini hanyalah bertahan dan juga melihat. Dengan begitu, mungkin ia juga akan bertumbuh. Di sisi lain, Baeksang pun kembali menatap kalah balkon lalu bergumam, "Sebenarnya apa yang aku katakan sebelumnya?" Lalu seseorang pun menanggapinya dari belakang, "Tidak buruk." Dan saat berpaling, ternyata itu adalah Baekjun. Tentu saja Baeksang merasa sedikit malu, lalu ia bertanya, "Sejak kapan kau mendengarkannya?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Dari awal." Nah, tak kala Baeksang keluar dengan wajah sedikit cemberut, Baekjun pun mengikutinya. Dan saat itulah ia mendengar seluruh perbincangan antara Baeksang dengan Kwak Ho. Menurutnya apa yang dikatakan oleh Baeksang tidak terlalu buruk, dan itu malah membuat Baeksang sedikit malu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Baekjun bertanya, "Kemana kau pergi?" Baeksang menjawab, "Aku harus kembali dan beristirahat. Berbeda denganmu yang bertarung tanpa luka, aku dihajar habis-habisan." Lalu Baekjun kembali berkata, "Tapi setidaknya mari kita minum terlebih dahulu." Dan pada akhirnya mereka berdua pun meminum alkohol sambil mengenang masa lalu. Sudah lama mereka tidak saling bertukar alkohol. Dan setelahnya Baekjun juga berencana untuk merawat tubuh Baeksang yang terluka. Ya, itulah malam tenang yang dialami oleh murid-murid Gunung Hua.
chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.